if you can beat them, join them. Itu pada waktu itu yang itu loh, pemain naturalisasi dari Prancis yang segala macam. Jadi pesan dia, itu ada strategi, di mana kalau kita nggak bisa terlalu kuat terhadap itu, kita harus join dengan itu. Nah ini saya kira penting di tengah dunia yang agile, baik bisnis maupun ekonomi, agility itu jadi kunci gitu. Satu hal yang paling kita harus hati-hati dan perbaiki, itu adalah sistem bagaimana pembuatan keputusan kan. Satu proses yang disiplinnya jalan, prosesnya benar, diberikan ke publik, ada interaksi. Coba berapa banyak peraturan muncul itu publik sama sekali nggak aware. Prosesnya super kilat. Orang itu kalau deal dengan urusan mengenai birokrasi segala macam, Anda nggak bisa lakuin selain berdoa. Karena ketidakpastiannya begitu tinggi gitu. Kasih kepastian dunia usaha. Dunia usaha itu nggak perlu diajarin, asal jangan diganggu aja. Setiap kali kita nonton Piala Dunia, biasanya perhatian kita tertuju ke lapangan, apa yang terjadi di lapangan gitu. Ada pemain bintang, ada gol, dan pada akhirnya tim mana sih yang akan mengangkat trofi gitu. Tapi selalu ada cerita-cerita menarik di balik kemenangan itu. Bagaimana strategi disusun, bagaimana tim dibangun, dan sebagainya. Dan dalam kesempatan ini kita ingin berbicara, membahas soal bagaimana sih tim itu memenangkan pertandingan, dan bukan kebetulan barangkali dunia bisnis, dunia ekonomi juga more or less juga kembali ke pertanyaan apa yang bisa dimenangkan, bagaimana strategi untuk memenangkan pertandingan gitu. Di tamu kita pada hari ini sudah bersama kita Dr. Khatib Basri, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2013-2014, dan kalau boleh saya sebut Best Economic Storyteller di Indonesia. Selamat datang Pak Khatib. Terima kasih, saya udah diundang. Saya tersanjung loh, tadi dibilang best economic. Mungkin saya mesti nulis komik atau apa kali. Tapi benar Pak, itu best economic storyteller di Indonesia kalau saya sebut. Nah kembali Pak ke Piala Dunia, mungkin bisa cerita dulu Pak, apa kedekatan atau exposure-nya Pak Khatib kalau ngomong sepak bola, sejauh apa sih Pak? Wah, kan saya besar di era, kalau sekarang tuh kan pilihan orang itu banyak ya. Iya. Mau nonton YouTube musik atau apa gitu. Saya besar tuh di era tahun 70-an gitu, kecilnya. Tuh jadi hiburan kita, coba ya, saya inget ya. Kalau kita mau tahu hasil pertandingan antara Belanda lawan Jerman pada waktu itu, kita mesti nunggu Kompas. Dan Kompas itu baru datangnya besok paginya. Padahal pertandingannya tuh malam. Jadi kita nggak mungkin lihat di Kompas pagi. Jadi saya harus nunggu Kompas besoknya. Ya kan? Belum ada TV, parabola, segala macam. Nah, itu yang kemudian membuat kita tuh kalau misalnya ada bola siaran langsung tuh hal yang luar biasa gitu. Saya masih ingat di sekolah misalnya kalau pertandingannya bisa pagi itu di kelas boleh bawa TV. Oh boleh Pak? Ya boleh bawa TV. jadi saya lekat sekali. Jadi terutama di tahun 70-an ya. Sekarang saya udah nggak seperti dulu lagi. Itu eranya total football dengan Rinus Michel ya. Ada Cruyff, ada Reisenbrink, ada Janssen segala macam. Di Jerman tuh ada Beckenbauer segala. Nah, tapi di periode 78 itu saya jatuh cinta dengan seorang bintang namanya Mario Kempes. Ya, ada Ardiles, ada wah, kalau bisa berlanjut tuh. Jadi itulah yang kemudian membuat saya tuh selalu senang dengan Argentina, makanya saya pakai jersey ini. 86 ada Maradona, kemudian Messi di tahun sebelumnya. Jadi saya ngikutin mengenai sepak bola itu gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya sesuatu yang dekat dengan kita ya, dekat dengan kita, dan kalau final tuh ngumpul sama-sama ya, ikut deg-degan padahal bukan negara kita gitu. Ya. Jadi ini adalah hal yang apa ya, semacam juga kanalisasi. Saya ingat ya berapa tahun lalu, saya nggak tahu terjadi sekarang, ada kampung yang bawa bendera Jerman padahal kan bukan negara kita. Jadi ini satu event yang besar gitu. Itu kira-kira timbul. Ya. Pernah ada exposure misalkan Pak, pernah ikut main sepak bola di tingkat SMA atau SMP barangkali? Saya dulu waktu SD ikut, sekarang udah mungkin nggak ada. Dulu namanya MBFA, Merdeka Boys Football Association di lapangan Banteng itu. Ikut itu Pak? Jolam Bret ya. Saya
Bung Jul tuh. Tapi saya nggak jago-jago amat. Saya lebih seneng tuh akhirnya nontonnya atau apanya gitu. Ada berapa temen yang jauh lebih berbakat. Tapi karena pingin tahu ikut. Nah itu pada waktu itu sepatu bola itu bawahnya belum plastik tapi paku. Belinya di Senen. Soalnya itu ya, yang itu yang itunya itu belinya di Senen, namanya Xiongfu tuh. Ini saya kayak cerita nostalgia. Tapi itu benar-benar ikut bola dan ada pikiran tuh yang paling keren zaman itu kalau bisa jadi anak gawang. Tahu anak gawang? Jadi kalau main bola tuh yang di pinggir tuh jadi kalau pemain yang bagus itu akan bisa jadi anak gawang gitu. Jadi saya punya kedekatan dengan itulah. Tapi pernah ikut main sepak bola kan, Pak? Oh, main. Posisi favoritnya di mana? Posisi favorit di mana waktu itu? Striker atau di pertahanan? Saya pernah jadi striker, tapi kemudian lebih banyak itu jadi defender. Di gelandang. Terutama karena makin lama napasnya juga makin gak kuat kan. Kalau ini Pak, Piala Dunia 2026 ngikutin sejauh ini? Nggak sepenuhnya. Saya terus terang ya. Ini demamnya nggak seperti yang lalu-lalu loh. Ya, jadi padahal jamnya tuh lebih masuk akal menurut saya kan, sekitar jam 8 pagi gitu. Jadi saya ngikutin karena saya tertarik dengan Argentina, saya ngikutin Argentina. Jadi Martinez tuh mulai dari yang kipernya, kemudian strikernya, ada Messi, ya, ada Romero itulah. Dan saya berharap Argentina menang. Tapi itu mungkin harapan ya, mesti dibedain antara rasional. Mungkin saya nggak tahu, jangan-jangan Spanyol yang bisa menang sekali ini. Jadi dari sisi emosi Argentina, cuman makanya rasionalitasnya kemungkinan Spanyol, Pak. Oke. Mudah-mudahan emosi sama rasional saya benar. Tapi saya dengar katanya pagi ini menang 3-0. Saya nggak sempat nonton tadi. Dan hat-trick ya? Hat-trick Messi, Pak. Wah, itu tuh. Kalau kita nonton bola tuh jagoan kita yang golin, itu tuh event besar tuh, big time tuh buat kita. Nah, Pak, agak masuk sedikit ke ekonomi nih. Jadi irisan terbesar atau persamaan terbesar antara ekonomi atau bisnis dengan dunia sepak bola apa, Pak? Kalau boleh di-share. Saya boleh cerita satu hal. Tahun 2000, saya lupa persisnya. Habis 98 tuh 2002 ya. 2002, mungkin 2006. Saya terima satu envelope coklat. Ditulis tuh yang terhormat Khatib Basri. Terus pengirimnya tuh Wijoyo Nitisastro. Ya kan? Yang disebut sebagai ininya Berkeley Mafia. Saya terima envelope itu, saya pikir ada surat dari Pak Wijoyo, serius dong saya. Saya buka envelope-nya. Itu adalah jadwal pertandingan bola. Saya serius ini. Jadwal pertandingan bola, kemudian timnya, analisanya Pak Wijoyo. Dia tulis tangan tuh, Pak? Dia diketik. Diketik. Ya, diketik. Terus udah gitu, pesannya tuh, jangan kerja terlalu keras, nikmati sepak bola. Nah, terus dia bikin analisa, ini yang menarik buat saya. Kalimatnya tuh saya masih ingat. If you can beat them, join them. Itu pada waktu itu yang itu loh, pemain naturalisasi dari Prancis yang segala macam. Jadi pesan dia, itu ada strategi, di mana kalau kita nggak bisa terlalu kuat terhadap itu, kita harus join dengan itu. Ya, itu yang dia tulis di dalam pesan mengenai tim bolanya. Jadi kalau dia bilang if you can beat them, join them. Nah, saya ngelihat ya di dalam yang sebetulnya yang dibilang Pak Wijoyo itu adalah agility, kemampuan adaptasi. Ya, karena kadang-kadang kita tuh problem kita di dalam bisnis, dalam ekonomi adalah kemampuan mengejas. Kalau lihat film Jurassic Park, ya, itu ada bagian yang paling menarik di bagian akhir. Dia bilang bahwa dinosaurus itu adalah makhluk hewan yang sangat besar, tapi dia punah. Jadi yang menentukan orang itu survive bukan dia paling kuat atau paling pinter, tapi paling mampu melakukan adjustment. Nah, ini saya kira penting di tengah dunia yang agile, baik bisnis maupun ekonomi, agility itu jadi kunci gitu. Kalau enggak kita akan obsolete, kita akan usang kadaluarsa. Pak, kalau kita lihat positioning Indonesia dalam peta ekonomi global nih, Pak. Kalau kita pinjam metafora Piala Dunia kali ini, kira-kira kalau Indonesia itu mirip-mirip tim mana, Pak? Secara karakter ekonomi kalau dianalogikan. Saya nggak ngikutin yang terlalu banyak yang sekarang, tapi itu kalau saya di zaman dulu ya, di 70-an itu model kayak Itali, Catenaccio. Catenaccio tuh banyak bertahannya gitu ya. Sistem Grendel nih, Pak. Ya, terus kesini kuat nanti kalau misalnya
udah bolanya di sini sekali dilempar baru dia nyerang gitu. Kenapa, Pak? Kita lebih banyak defensif. Ya, kita lebih banyak defensif. Kita lebih banyak itu sibuk menjadi firefighter. Ya, sibuk menyelesaikan persoalan domestik apa segala macam. Tapi kita nggak ofensif. Kita nggak play role yang jauh signifikan. Ini berbeda dengan Vietnam. Vietnam itu sekarang menjadi negaranya kecil, tapi dia adalah production base dari berbagai produk di dunia. Lihat LG, lihat Samsung. Itu nggak dijual untuk pasar domestik, tapi pasarnya adalah seluruh dunia. Itu kalau dia strateginya kayak begitu, dia tuh istilah saya tuh pasarnya jauh lebih luas. Kita tuh terlalu bangga dengan pasar domestik kita yang, nah, Besar, ya. mungkin cara berpikir kita itu mirip saya tadi bilang, Catenaccio itu loh, sistem Grendel. Jadi kita bertahan di sini, fokus, sehingga kita jadi cenderung jadi yang saya sebut sebagai inward looking. Padahal kalau lihat negara, orang sekarang bicara manufacturing sekarang menurun. Enggak tuh di Vietnam. Trump bikin ART ya mengenai tarif tuh. Negara yang tumbuh bisa 8% di tengah ART apa? Vietnam tuh. Jadi ini yang menurut saya ini yang kita harus rubah mindsetnya. Kita tuh menjadi sangat inward looking. Ya, ini yang menurut saya ini challenge. Mungkin juga karena kita terbiasa negara kita negara besar, kita kaya apa. Coba lihat Singapura, negaranya kecil sekali. Dia harus kemudian menjadi sangat proaktif terhadap berbagai macam hal. Dia bisa jadi hub keuangan, dia bisa jadi hub, sekarang dia mulai jadi hub untuk digital, untuk AI. Itu yang kadang-kadang kita terlambat gitu. Oke. Nah, Pak, apakah itu tadi strateginya kita itu lebih mirip Italia dengan sistem yang lebih defensif itu apakah karena kita nyaman dengan talent kalau bahasa apa sepak bola ya banyak sumber daya alam. Betul. Karena itu atau apanya, Pak? Saya kira itu satu hal ya. Jeffrey Sachs menyebutnya sebagai resource curse. Ya, kutukan sumber daya alam. Di negara-negara yang sumber daya alamnya kaya, lihat di Afrika, yang berhasil tuh dengan negara kaya dengan sumber daya alam kemudian advance itu hanya Kanada dan Australia. Coba lihat di Afrika, kaya minyak apa segala macam, akhirnya terjebak di dalam namanya resource curse atau di dalam ekonomi kita sebut sebagai Dutch disease, penyakit Belanda. Akibatnya tuh kreativitas. Coba saya ini ya, kalau perbandingan dengan Singapura tuh dia apa ya? State city sih ya, negara kota gitu. Kita nggak bisa banding. Tapi coba lihat Jepang tuh sumber dayanya apa sih yang dia punya? Ya kan, dia hidup dari kreativitas dari apa? Itu yang menurut saya jadi salah satu problem. Kemudian yang kedua itu ini kan ada perdebatan. Saya kira-kira bulan lalu saya ngobrol panjang dengan ada satu guru besar di Harvard namanya Ricardo Hausman. Kita berdiskusi itu apakah strategi kita harus manufaktur atau services. Dia menyampaikan satu yang menurut saya itu sangat menarik. Dia bilang begini, saya boleh nyebut nama perusahaannya? Boleh, Pak. Ya. Toyota itu aslinya adalah perusahaan mesin tekstil. Ya, dia evolusi dari mesin kemudian akhirnya dia bikin mobil. Yang namanya Nokia atau di Norway itu adalah perusahaan-perusahaan pemotongan kayu. Akhirnya kapabilitasnya naik, dia bikin yang namanya handphone. Proses proses seperti itu saya nggak lihat terjadi di sini. Jadi pergeseran di dalam, kalau Ricardo nyebutnya sebagai, karena dia yang nemuin itu disebut sebagai economic complexity. Jadi kita berangkat dari hal yang paling sederhana, kemudian berkembang dan macam-macam. Itu nggak terjadi di kita. Mungkin karena resources. Jadi kita nggak perlu lebih advance karena itu cukup. Nah, itu yang kemudian mungkin juga menjadi alasan di samping tentunya soal produktivitas kita yang rendah gitu. Pak, kalau kita lihat kembali ke analogi tim-tim yang besar lah di dunia. Ada masa ketika talent-talentnya itu bersinar, itu bisa mengangkat, bisa juara kayak Jogo Bonito waktu zamannya Pele dan sebagainya itu berhasil ya. Lalu ada Maradona dan sebagainya. Tapi ada masa-masa ketika memang sistem disiplin jalan Jerman misalkan itu. Nah, dengan perkembangan yang ada sekarang, Pak, ekonomi sekarang yang ada, Indonesia sebagai tim katakanlah di Piala Dunia Ekonomi ini harusnya seperti apa, Pak?
Saya sebetulnya kalau dari segi art saya lebih senang Latin Amerika. Ya. Oke. Menarik. Cuman masalahnya begini, itu nggak sustainable seperti yang Anda bilang, Timbul. Jadi ada Maradona. Sekarang dia beruntung punya Messi karena talentnya tuh dibangun terus. Tapi juga kita lihat negara kayak gini ya, di hampir semua World Cup itu Jerman selalu diperhitungkan. Ya. Kualitas kita ya mungkin di 74 tuh ada Müller, ada Beckenbauer, ada Netzer ya. Tapi itu nggak seperti gemerlap bintang orang-orang di Latin Amerika. Tapi tadi seperti Anda bilang itu mereka secara tim itu mereka terbiasa dengan set piece. Semuanya itu set piece. Ya, dari corner kick, tendangan penjuru, kemudian masuk gol segala macam itu set piece. Dia bentuk di dalam sebuah sistem. Kekhawatiran saya adalah mudah-mudahan saya salah ya. Kita di dalam sistem masih lemah, individu yang muncul juga nggak terlalu banyak. Ini jadi kita harus develop dari dua sisi itu, talentnya, ya, kemudian juga sistemnya. Jadi apa yang saya maksud dengan individu bersinar? Sebetulnya penting sekali. Ini Yanuar, sahabat saya, Yanuar Nugroho nulis opini di Kompas yang bagus sekali. Kekhawatiran mengenai melemahnya teknokrasi di dalam kebijakan ekonomi. Ya, kita punya tradisi yang panjang atau di dalam berbagai di dalam berbagai kebijakan, nggak hanya ekonomi. Teknokrasi itu yang saya sebut sebagai talent. Kita punya banyak sebenarnya. Ya. Nah, di satu sisi juga kalau kita lihat di dalam proses banyak hal, satu hal yang paling kita harus hati-hati dan perbaiki itu adalah sistem bagaimana pembuatan keputusan kan. Satu proses yang disiplinnya jalan, prosesnya benar, diberikan ke publik, ada interaksi. Coba berapa banyak peraturan muncul itu publik sama sekali nggak aware. Prosesnya super kilat. Jadi ini kan bukan sebuah sistem yang ajak gitu. Nah itu yang saya bilang, kekhawatiran saya adalah kita bukan Jerman dan juga bukan Latin Amerika gitu. Oke. Dan kalau kita lihat yang juara-juara itu provennya antara dua itu atau bisa mengkombinasikan dua itu Pak ya, Betul. talent Betul. dan sistem. Betul. Nah dengan posisi yang ada sekarang Pak, realistik di Indonesia, terus gimana Pak? Kalau saya tuh berharap gini ya, ini kan Indonesia tuh adalah negara yang saya agak capek untuk ngomong ini karena klise, punya potensi, ya segala macam itu kita tuh nggak kekurangan di dalam gituan. Begitu juga misalnya di dalam talent, orang-orang Indonesia tuh pinter-pinter loh. Ya coba lihat yang saya kasih contoh yang dia bantu di AstraZeneca tuh, yang di Oxford itu nunjukin bahwa talent kita tuh cukup baik ya. Atau misalnya di beberapa universitas di Jepang misalnya, atau kita punya di olahraga, di badminton segala macam kita punya itu. Tapi ini nggak bisa berkembang dengan baik karena sistemnya itu nggak memungkinkan itu muncul gitu. Ya, itu yang saya sebut sebagai meritokrasi. Teknokrasi muncul sehingga orang-orang terbaik itu agak sulit muncul. Karena apa di situ? Ada soal di dalam pattern klien di dalam politik, ada soal. Jadi meritokrasi itu nggak muncul. Padahal kita punya kemampuan di situ. Nah, ini kekhawatiran saya karena era ke depan, saya ambil contoh AI ya. Itu menurut saya ya, itu bukan situasi di mana pekerjaan akan hilang. Tapi pekerjaan akan dikuasai oleh mereka yang punya skill. Saya selalu bilang redefinition of job. Pendefinisian kembali pekerjaan. Suster, dokter akan tetap ada. Tapi siapa? Suster yang bisa operate robot. Yang bisa operate AI. Dokter yang bisa operate robot AI. Mungkin surgery-nya dia nggak lakuin lagi dengan tangan. Tapi dia mesin gitu. Dia bisa analisa. Kalau kita nggak siap di dalam kualitas human capital, orang-orang yang meritokrasi ini nggak muncul, kita pasti kalah di dalam persaingan. Itu jadi tadi yang kayak bilang kalau di dalam tim tuh kita nggak lari kepada sistem kayak sistem Jerman atau talent-talent muncul sebagai individual. Ini yang saya kira kita harus address. Kalau nggak ya kita udah agak lumayan karena pemain naturalisasi kemarin kan hampir masuk ke Piala Dunia. Sayang kita nggak bisa masuk. Bahkan ada contoh yang sebenarnya sangat dekat dan agak di bawah, nggak peer to peer, agak di bawah Vietnam tadi. Dan terbukti dia bisa ofensif gitu. Nah belajar dari situ Pak,
dan proven memang dia PDB-nya juga tinggi dan memang ekspornya besar juga. Itu apa yang bisa kita lakukan quick win aja Pak untuk Indonesia? Kalau saya lihat ya, ini kita sebetulnya bisa menikmati yang namanya China Plus One. Oke. Kan ada rivalry antara Amerika dengan Cina. Kalau ada rivalry antara Amerika dengan Cina, itu perusahaan Cina susah untuk mengakses pasar Amerika. Dia harus keluar dari Cina. Siapa yang ngambil manfaat? Vietnam. Perusahaan-perusahaan Cina itu masuk ke Vietnam, Singapura, ke kita, tapi nggak banyak. Kenapa? Kelakuan kita. Saya timbul ya, saya bercanda, saya bilang selalu saya katakan, orang itu kalau deal dengan urusan mengenai birokrasi segala macam, Anda nggak bisa lakuin selain berdoa. Karena ketidakpastiannya begitu tinggi gitu. Ya, saya selalu bilang bahwa orang itu jadi religius gitu. Kalau udah berurusan Anda mesti ngurus macam-macam. Ini adalah hal simple yang menurut saya stimulus tanpa fiscal cost. Kalau aja proses itu dibikin gampang. Kalau aja perizinan dibikin gampang. Kan salah satu concern dari investor nggak susah komplain masuk Indonesia. Itu adalah berbelit-belitnya perizinan. Kan? Nah, sekarang saya udah lihat ada perbaikan. Saya kalau nggak salah itu PP 28 dibuat sama BKPM. 28 atau berapa. Dimana kalau kemudian sampai periode waktu tertentu Kementerian Teknis tidak memberikan approval, maka izinnya itu secara otomatis keluar. Itu menciptakan certainty. Saya cerita ya. Pada waktu saya di BKPM tuh, itu isunya tuh adalah ketidakpastian timbul. Saya tuh kemudian terinspirasi dengan, saya suka beli buku di Amazon. Keunggulannya apa? Saya tahu buku saya di mana tuh. Udah dipesen, sekarang dalam ship, dalam perjalanan sini. Terus kemudian saya bilang sama tim saya, ini bisa nggak kalau orang minta izin, dibikin intranet, dia tahu di meja mana dokumen itu. Itu orang seneng. Belum nyelesain persoalan, tapi dia tahu tuh udah 1 hari di meja ini, udah nggak bergerak 2 hari. Kemudian saya kasih email saya, dia bisa email saya. Kerjaan saya seolah-olah waktu itu sibuk banget, padahal cuma forward komplain orang ke deputy itu. Ini udah di meja kamu berapa hari gitu. Jadi create certainty itu menjadi sangat penting. Nah ini yang menurut saya, itu adalah hal yang bisa kita lakukan tanpa biaya fiskal. Saya selalu sebut deregulasi. Nanti setelah ini dilakukan, investmentnya lebih lancar segala macam, kita masuk ke step yang berikut. Apa misalnya? Human capital. Saya boleh cerita sedikit ya? Tahun 80, sebagian besar bankers Indonesia, ya bankir Indonesia, itu adalah tamatan Citibank. Anda boleh sebut semua bankir terkenal Indonesia tahun 80 adalah tamatan Citibank. Kenapa? Karena Citibank itu punya pelatihan yang luar biasa. Nah, saya bisa bayangin ya, kalau kemudian perusahaan-perusahaan itu datang, nggak usah pemerintah yang bikin pendidikan. Kenapa? Kalau pemerintah bikin pendidikan, itu kadang-kadang mungkin alatnya nggak cocok sama yang dipakai di perusahaan. Kalau saya bercanda tuh, dulu waktu saya kuliah tuh ada word processor namanya WordStar. Mungkin anak sekarang tuh udah nggak tahu lagi. Ada Lotus, jadi pakai floppy disk tuh dimasukin gitu. Itu jangan-jangan masih pakai gituan gitu loh, karena nggak bisa update dengan situasi. Jadi kenapa nggak kemudian trainingnya tuh dilakuin aja di perusahaan? Pertanyaannya gini, perusahaan mau nggak? Nggak mau. Tapi bisa diberikan insentif dengan government, kalau dia lakukan training, kasih double deduction for tax. Ini yang kemudian orang mau jadi jurnalis, belajarlah di Kompas, misalnya kayak gitu. Ya, jadi ada insentif bisa create kualitas-kualitas jurnalis yang juga jauh lebih baik gitu. Nah ini yang menurut saya kita bisa lakukan di dalam stages-stages itu gitu. Nah, Pak, kalau Piala Dunia Ekonomi itu kita ibaratkan mimpi kita lah Indonesia itu 2045, Pak, Mas. Itu tantangan utama hari ini untuk menuju ke sana apa, Pak? Sebagai tim kita ini, Pak, Indonesia, Pak. Satu ya, tadi saya bilang, ini kan kita udah agak lumayan hampir kemarin dengan segala bantuan doa segala macam hampir masuklah ke dalam Piala Dunia. Ya. Kita menurut saya tantangannya kembali lagi. Ini saya dengar cerita ya dari seorang teman yang di PSSI. Dia cerita mengenai tim bola kita. Itu kalau main bola itu ada kebiasaan untuk lihat ke bawah tuh. Dia nggak lihat temennya. Ya, yang cerita sama saya itu Wakil Ketua Umum PSSI, Pak Zainuddin Amali. Dia cerita sama saya. Pelatihnya tuh cerita, kenapa begitu? Karena lapangan kita tuh jelek. Jadi kalau dia main bola, dia harus lihat tuh ada batu atau lubang segala macam. Ya.
Jadi itu terbiasa di dalam. Nah, ya saya mau bilang dari situ apa? Infrastruktur. Ini kalau saya bikin analogi ya. Kalau dia lapangannya udah aman, dia bisa lihat ini. Kalau kita main di lapangan deket sini, itu bisa ada lubang di tengah segala. Kita terbiasa dengan begitu. Tapi kalau infrastrukturnya baik, itu akan bantu. Kemudian yang kedua, analogi sepak bola lagi, adalah human capitalnya. Ya, dilatih, kompetisi segala macam. Itu meritokrasi menjadi sangat penting. Sama di dalam bola, di dalam itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah sistem. Sistem apa sih di dalam ekonomi? Itu governance. Itu kalau kita lihat Jerman, itu semuanya set piece. Itu di dalam sistem. Kadang-kadang membosankan. Orang nggak suka. Tapi governance itulah yang membantu kita untuk terbiasa di dalam sebuah proses yang berjalan. Nah, 3 hal ini yang kita harus penuhi. Ya, 1, produktivitas berkaitan dengan human capital. Kemudian infrastrukturnya, hardware-nya. Kemudian yang ketiga adalah software dari infrastruktur governance. Tanpa itu, ya kita tuh punya risiko di tahun 2050 itu mulai masuk kepada aging population. Kalau kita nggak akselerasi growth kita, ada risiko kita tua sebelum kaya. Nah ini berisiko. Jadi kita fokus pada 3 hal itu, ini saya bicara mengenai long term, itu yang akan membawa kita di dalam Piala Dunia Ekonomi. Oke. Pak Khatib, kalau Pak Khatib ini jadi manajer tim nasional manapun lah, dalam hal ini tim nasional Indonesia nih Pak, pesan apa Pak untuk generasi muda dulu? 1 ya, ini kan saya lihat antusiasme yang luar biasa. Jadi itu, api itu penting. Ya, kalau orang nggak, ini di Indonesia agak jelek sih kata ini. Ambisi itu penting. Ya, kadang-kadang kita suka bermimpi itu takut gitu. Jadi kalau bermimpi, mimpilah setinggi mungkin, kalau jatuh juga masih relatif tinggi. Kalau Mandela tuh bilang, kalau rencana kamu, ambisi kamu tidak membuat kamu takut, itu belum cukup ambisius. Jadi 1, bermimpilah. Saya selalu bilang, saya sekarang di Harvard ya, saya neliti dan ngajar. Itu orang kadang-kadang mau masuk sekolah bagus tuh udah, sebelum mulai dia udah bilang tuh, nggak mungkin saya masuk sana. Nggak ada salahnya dicoba, itu untuk membebasin. Jadi kepada generasi muda, 1 yang pertama, itu mimpilah setinggi-tingginya. Kehebatan dari orang muda itu beda dengan orang segenerasi saya apa timbul. Orang seperti generasi saya udah banyak realistisnya. Kehebatan anak muda adalah dia itu nggak cukup bijak untuk berpikir bahwa itu nggak realistis. Mereka kemudian mencoba the impossible things. Karena itulah peradaban tumbuh. Sivilisasi itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak masuk akal. Ya, yang nggak. Nah ini 1. Semangat itu harus ada. Jadi kalau misalnya talent di dalam itu, keinginan untuk apinya di dalam tim nasional. Kemudian yang kedua, tadi saya bilang, di dalam sistem, set piece terbiasa dengan itu. Nah, yang ketiga tadi kalau dari talent itu sudah ada, meritokrasinya mulai mesti muncul. Kita siapa yang bisa pembinaan segala macam untuk memunculkan talent-talent terbaik di dalam tim. Ya tentu ujungnya adalah sering kompetisi. Nah, kita ada kecenderungan kita nggak mau kompetisi. Terbiasalah kita jadi jago kandang. Kita nggak akan bisa jadi pemain yang bagus kalau kita nggak berhadapan dengan kompetisi dari luar gitu. Sepak bola itu kan adalah soal kompetisi. Nah, itu yang menurut saya harus dilakukan. Pesan untuk dunia usaha, Pak? Ini ya, kalau menurut saya isu terbesar yang dihadapi dunia usaha itu adalah ketidakpastian. Jadi mereka berhadapan dengan uncertainty. Yang paling tidak disukai bisnis itu adalah ketidakpastian. Dia nggak apa-apa ada persoalan, tapi predictable. Dia bisa ukur gitu. Tapi yang tidak disukai itu adalah ketidakpastian. Saya ambil contoh gini deh, yang sederhana. Anda mau ke Cengkareng, mau naik pesawat. Pesawatnya di-delay. Kalau kemudian airline-nya bilang, di-delay ini 2 jam, Anda akan relatif lebih rileks. Ketimbang Anda nggak tahu ini pesawatnya sampai jam berapa baru terbang. Jadi, ketidakpastian itu menjadi sangat penting. Nah, untuk dunia usaha, di tengah ketidakpastian ini, kemampuan untuk managing itu menjadi sangat penting. Kekhawatiran saya adalah, kalau begitu tidak pasti, akhirnya dia give up. Nah, di sini peran dari government untuk menciptakan certainty itu jadi penting. Konsistensi peraturan, jangan sebentar diubah, ya, perizinannya gampang. Itulah yang sebetulnya diharapkan oleh dunia usaha.
Baik Pak, saya sebenarnya mau tanya lagi satu pemerintah tapi udah tergabung di dalam jawaban itu. Pak, ini terakhir rapid fire Pak. Ada 10 nih Pak. Waduh, Negara yang secara ekonomi paling Pak Khatib kagumi Pak. saat ini Ya, Vietnam. kenapa? Itu negara yang 1975 baru selesai perang. Ya, 1975 itu kita udah tahun 76 tuh kita hampir masuk ke Olimpiade waktu itu. PSSI kalah cuman. Ya, kita kalah pada waktu itu. Vietnam tuh baru selesai perang 1975. Coba lihat sekarang bagaimana performance-nya, bagaimana kinerjanya. Dia salah satu rising star, belum seperti Indonesia. Sekarang dia di pasar modal frontier market. Kita ada resiko MSCI dipindahkan dari emerging market menjadi frontier. Vietnam, kalau dia dengan produktivitas yang tinggi, itu ada kemungkinan dia masuk emerging market. Kalau itu terjadi, itu ancaman buat kita loh. Orang akan main stoknya di Asia, itu akan pindah ke Vietnam. Saya kenapa nggak ngambil negara yang besar? Ini adalah negara yang akselerasinya luar biasa. Itu mengingatkan saya Cina di akhir 70-an. Sekarang Cina tuh udah mulai slow down. Tapi Vietnam itu luar biasa menurut saya. Satu reformasi yang paling mendesak untuk kemajuan Indonesia Pak. Kalau menurut saya tadi, reformasi yang paling simple tanpa fiscal stimulus, lakuin deregulasi. Kasih kepastian dunia usaha. Dunia usaha itu nggak perlu diajarin, asal jangan diganggu aja. Sektor paling menjanjikan dalam 10 tahun ke depan. Nah, ke depan pertarungan dunia itu adalah chip, semiconductor. Kalau nanti digital, AI, dia akan butuh sesuatu yang sifatnya portable. Nah, kalau dia portable, baterai. Maka Indonesia harus punya peran di sini. Nikel itu. Tapi kita harus bagian dari supply chain global. Kalau kita larang aja, kita nggak bagian dari supply chain global, orang akan nemuin inovasi baru untuk gantiin baterai tanpa nikel. Talenta atau sumber daya alam Pak? Talenta lah. Pertumbuhan atau pemerataan? Ini harus milih ya? Harus milih Pak. Saya susah nih sekarang. Ini susah. Saya mungkin kalau harus milih juga, harus pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya. Satu kualitas yang paling perlu diperkuat Indonesia? Human capital. Satu kata untuk ekonomi Indonesia pada 2030 dan 2035 Pak. Satu kata. Satu kata. Saya tuh selalu bilang ya, Indonesia always disappoint. It disappoint the optimist and also disappoint the pessimist. Ya. Okay. Jadi kita kadang-kadang punya hayalan yang terlalu tinggi, kecewa. Kalau kita berpikir bahwa negara ini akan kolaps, nggak kejadian juga gitu. Yeah. Jadi, tapi mudah-mudahan saya salah dengan itu ya. Saya berharap paling bagus di 2030. Yeah. Indonesia 2045 Pak, itu lolos grup, semifinal, final atau juara? 2045. Mudah-mudahan lolos grup. Lolos grup ya? Mudah-mudahan lolos grup. Mudah-mudahan. Ya, saya juga nggak terlalu yakin kalau bisa lolos grup. Artinya lolos grup ini artinya adalah kita naik, bukan ini ekonomi Indonesia Pak? Iya ya. Kita naik kelas dari pendapatan menengah ke atas. Timbul, saya bahkan itu pun rada ragu. Ragu? Ya. Okay. Kalau misalnya situasinya terus trajektorinya seperti ini ya? Trajektorinya seperti ini. Oke. Gitu. Jadi target itu pun agak tinggi. Makanya saya bilang mudah-mudahan kita lolos grup. Oke. Artinya tidak kena krisis, Pak? Tidak kena krisis, tapi risiko yang besar buat saya adalah terjebak dalam middle income trap. Oke. Minimal nggak kena jebakan itu. Iya. Baik. Dua lagi, Pak. Siapa bintang yang Pak Khatib harapkan bersinar di Piala Dunia 2026 ini? Ini bias saya, Lionel Messi. Ya. Walaupun ini dia udah tua Pak. Terlalu banyak ya. Ya. Udah terlalu, dia paling sering ikut Piala Dunia. 6 kali kalau nggak salah, Pak. Iya. Dan terakhir, siapa juara Piala Dunia 2026? Menurut Pak Saya Khatib? Berharap Argentina, tapi dugaan saya Spanyol. Baik. Pak Khatib, terima kasih banyak Sama-sama. atas insight-nya semuanya. Sobat Kompas, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Pak Khatib Basri yang suka sepak bola, suka Messi, dan suka Argentina. Silakan diambil yang bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan atau apapun dalam level Anda. Terima kasih, sampai jumpa di babak berikutnya.